Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini adalah video bagian kedua dari bab yang kemarin. Kita akan melanjutkan video atau materi pembelajaran ini ya. Untuk poin yang akan dibahas yaitu makanan dari bahan pangan hasil samping. Maksudnya apa? Kalau kemarin bahan dari hasil utamanya ya, seperti dagingnya seperti itu. Tapi kalau sekarang itu bahan hasil samping dari peternakan atau perikanan. Contohnya apa ya? Dari sisik, kulit, jeroan, tulang dan lain-lain. Bahan baku berupa daging hasil perikanan dan peternakan merupakan bahan pangan utama manusia. Sedangkan bagian tulang, kulit, jeroan, kaki dan sisik bagian tubuh yang jarang dimakan tetapi masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan yang masih memiliki kandungan gizi sehingga dapat dimanfaatkan hasil samping pangan. Jenis dan manfaat. Nah, yang pertama adalah kepala ikan. Nah, kepala ikan adalah bagian dari tubuh ikan di mana terdapat insang, mata ikan, mulut. Bagian kepala ikan dapat diolah menjadi hidangan yang lezat dan bergizi seperti gulai kepala ikan atau sup kepala ikan. Bagian kepala ikan masih memiliki sedikit daging serta nikmat menyantap bagian mata ikan. Memiliki nilai nutrisi yang hampir sama dengan bagian tubuh utama di mana terdapat daging ikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi serta memiliki nilai jual. Selanjutnya kulit. Nah, kulit ialah bagian paling luar daging, merupakan organ tunggal tubuh paling berat. Kulit juga merupakan hasil ternak yang paling tinggi nilai ekonominya, yaitu sekitar 59% dari nilai keseluruhan produk yang dihasilkan oleh seekor ternak. Kulit mempunyai banyak fungsi antara lain sebagai alat perasa, pelindung jaringan di bawahnya, memberi bentuk, mengatur suhu tubuh, tempat sintesis vitamin D. Kulit dapat diolah menjadi produk pangan seperti kerupuk dan masakan lainnya. Ceker ayam, bagian tubuh dari ayam ya, sudah tahu teksturnya unik dan rasanya yang gurih membuat ceker ayam digemari oleh banyak orang. Kemudian tulang ikan. Selain kepala ikan yang bisa mengurangi terjadinya osteoporosis ya, ternyata tulang ikan juga dapat membantu menguatkan dan memperkokoh tulang tubuh manusia ya, karena tulang ikan mengandung kalsium, fosfor dan vitamin D. Tulang ikan biasanya dikeringkan dan digiling menjadi tepung. Setelah menjadi tepung ini baru bisa didiversifikasi dalam bentuk olahan berupa cemilan seperti pangsit ikan, stik ikan, kerupuk ikan, dan yang lainnya. Bisa juga bakso ikan ya teman-teman. Nah, itu dari bahan pangan yang diolah dari bukan bagian utama ternak atau unggas ya. Teknik pengolahan makanan dari produk samping bahan baku perikanan dan peternakan. Ini hampir mirip. Yang pertama, penggorengan. Nah, menggoreng adalah cara masak makanan dengan menggunakan minyak atau lemak ya. Margarin, shortening, mentega sebagai medium pengantar panas. Aneka jenis ikan laut, daging ayam, keripik, ceker dan lain-lain adalah beberapa jenis olahan pangan yang antara lain diolah dengan menggunakan cara penggorengan. Kemudian yang kedua, pengeringan merupakan metode tertua untuk mengawetkan bahan pangan maupun non-pangan. Pada pengeringan, bahan pangan akan terjadi penurunan kadar air sampai kadar air tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Selama pengeringan terjadi penguapan air yang terdapat dalam bahan pangan. Oleh sebab itu, ya, bahan pangan yang dikeringkan akan terjaga keawetannya karena kandungan airnya rendah sehingga organisme pembusuk tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Nah, ini banyak bahan makanan-makanan yang diolah
dengan pengeringan ya, yang kita jumpai di supermarket atau mall atau di swalayan-swalayan. Kemudian yang ketiga, penggilingan. Penggilingan tulang ikan dikerjakan pada ikan yang memiliki ukuran sedang serta besar. Ikan-ikan yang memiliki tulang ukuran kecil tidak mesti digiling. Sebaiknya tulang ikan yang akan digiling dilakukan proses pengeringan terlebih dahulu agar kadar airnya berkurang. Kemudian perebusan. Perebusan adalah proses pemasakan bahan baku dengan menggunakan media air panas. Ini sudah biasa ya teman-teman, untuk mematangkan bahan pangan sehingga diperoleh sifat organoleptik ya, warna, rasa, aroma, dan tekstur dari bahan yang diinginkan. Perebusan dilakukan dengan mencelupkan bahan pangan ke dalam air yang mendidih dengan suhu 1000 derajat Celcius dengan waktu yang bervariasi tergantung sifat, jenis, dan ukuran bahan. Tahapan pengolahan ya. Pengolahan hasil samping dari hasil peternakan dan perikanan yang diolah menjadi produk pangan bertujuan untuk membuat produk pangan yang lebih variatif dan memaksimalkan pengolahan hasil peternakan dan perikanan dengan prosedur pengolahan relatif mudah dan biaya terjangkau. Yang pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan. Ya, perencanaan dalam pengolahan membuat kerupuk tulang ikan juga tetap harus dibuat ya. Contohnya yang pertama di sini sunan tertib atau urutan pengolahan dendeng sapi sambal hijau. Yang pertama, menentukan bagian yang akan digunakan untuk membuat produk pangan hasil samping pengolahan hasil perikanan, menyusun rancangan produk yang akan dibuat, menyusun kebutuhan alat dan bahan disesuaikan dengan produk pangan hasil samping pengolahan dari hasil perikanan yang ingin dibuat. Yang selanjutnya, menyusun jadwal pembuatan produk pangan hasil samping pengolahan hasil perikanan. Yang kelima, menentukan tugas individu. Nah, ini persiapan bahan dan alat. Mempersiapkan bahan alat, di sini ada ada tepung kanji, tulang ikan, bawang merah, bawang putih, minyak goreng ya, merica bubuk, garam secukupnya. Kemudian alatnya apa saja? Nah, di sini ada blender, ada wajan, ada baskom, ada spatula, serokan, panci, dan kompor. Proses pembuatan ya, awalnya tulang dan kepala lele dicuci sampai bersih, lalu kemudian direbus selama berapa jam sampai tulang menjadi lunak. Setelah itu pada proses blender ini menjadi tahapan paling makan waktu lama ya, karena harus sampai halus. Kemudian pemberian bumbu. Selanjutnya adonan tulang yang telah halus dicampur tepung kanji lalu ditambahkan air ya. Setelah itu diaduk sampai rata ya. Adonan dibuat gulungan. Kemudian dikukus selama 15 menit sampai pulen. Setelah itu gulungan dijemur di bawah sinar matahari selama setengah hari. Langkah selanjutnya dipotong tipis membentuk lingkaran. Kemudian kerupuk kembali dijemur selama 1 hari penuh sampai kering. Kemudian yang terakhir dilakukan penggorengan kerupuk kemudian dikemas dalam plastik. Nah, itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.